Renungan Harian Katolik Jumat 26 Januari 2024. Dipanggil dan diutus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Lukas bab 10 ayat 3-4. Saudara-saudara terkasih, Yesus membutuhkan murid-muridnya untuk diutusnya kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Para murid-murid Yesus ini ibaratnya para pekerja di ladang, sementara orang-orang yang belum mengenal Yesus itu seperti ladangnya. Ladang itu begitu luas sehingga membutuhkan banyak pekerja. Para murid memohon terus agar para pekerja bertambah, sementara mereka tetap bekerja. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan menyuruh kita untuk berdoa, memohon panggilan. Kalau seluruh umat paroki setiap hari berdoa bagi tumbuhnya benih-benih panggilan di paroki itu, yakinlah bahwa suatu saat akan ada satu atau dua anak muda yang akan tergerak hatinya untuk menanggapi panggilan Tuhan itu dan masuk seminari atau masuk biara. Ada dua hal pokok yang hendak digarisbawahi dalam menjalankan tugas kenabian Yesus, yaitu mengandalkan dan menyandarkan diri pada kekuatan Allah sendiri, dan tugas kemuridan tidak dijalankan sendiri tetapi bersama komunitas. Seperti 70 murid yang diutus, kita pun dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk menjadi kolaboratornya. Paulus dalam misinya jelas dibantu oleh para kolaboratornya, seperti Santo Timotius dan Titus yang mampu mewartakan Injil ke berbagai tempat di Asia Kecil, sekaligus meneguhkan iman beberapa komunitas Kristiani yang membutuhkan dukungan mereka. Kemanapun mereka pergi sebagai utusan Tuhan, mereka diutus untuk membawa damai Tuhan. Damai adalah sekaligus buah dari pewartaan Injil. Damai, Shalom, adalah harmoni batin yang tertanam dalam relasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan. Kedamaian batin adalah hadiah paling berharga yang dapat kita berikan kepada orang lain. Iman, harapan, dan kasih adalah kunci menuju kedamaian itu. Saudara-saudara, dalam menyandarkan diri, setiap murid hendaknya rendah hati dan terus memohon dalam doa bagi bertambahnya panggilan-panggilan baru. Dalam hidup berkomunitas, para murid hendaknya bahu-membahu, mengerjakan segalanya secara bersama-sama, sehingga tugas itu menjadi lebih ringan karena dipikul bersama-sama. Dalam hidup beriman, seringkali juga kita harus menanggung sendiri tantangan dari luar yang tidak suka kepada kita, yang menentang kita.
Misalnya di tempat kerja, kadang kita harus menghadapi serangan teman yang tidak suka dengan keyakinan kita. Kadang kita didiskriminasi karena iman kita. Itu semua harus kita hadapi sendirian. Di sini tidak ada siapapun yang dapat membantu kita dalam menanggulangi tantangan itu. Bila hal itu terjadi, kiranya kita dapat ingat akan apa yang dialami Yesus. Barangkali dengan menimba kekuatannya, kita dapat tetap bertahan dalam iman meski menghadapi tantangan yang besar sendirian. Hari ini kita merayakan pesta Santo Timotius dan Titus, para uskup. Kita bersyukur ketika mengenang kemurahan hati dan pengabdian kedua murid Santo Paulus itu. Mereka telah menghadapi banyak kesulitan dalam pengajaran mereka, tetapi mereka tetap setia. Mereka mampu bangkit dari segala kesusahan dan telah memberikan kesaksian pemberian hidup. Tuhan, tambahkanlah selalu iman, harapan, dan kasih kami. Semoga karenanya kami selalu membawa damai kemanapun kami melangkah. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses dan selamat. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, melindungi serta memberkati kita semua. Amin.